Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lasiem, calon guru penggerak Angkatan 8 SMA PGRI Purworejo, Kabupaten Banyuwangi. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4. Koneksi antar materi modul 1.4 yaitu yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, 2 nilai dan peran guru penggerak, 3. Visi guru penggerak. Yang keempat adalah budaya positif. Untuk yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tetapi dinamis. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan KHD tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai guru penggerak yang pertama mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika dapat bekerja sama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja meliputi 1. Membuat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, 5. Atur eksekusi. Selanjutnya budaya positif. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. 3. Posisi kontrol. Memberi hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 4. Kebutuhan mendasar. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya
dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi saya ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Saya mencoba memposisikan diri saya berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya yang positif. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah saya? Dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan guru senior yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling jitu dalam membentuk budaya disiplin positif. Sehingga saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. 4. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung dalam menemukan solusi permasalahannya. 5. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah menuju posisi kontrol seorang manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, semua posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya waktu itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan saya merasa bangga dengan murid yang terlebih menunjukkan rasa tanggung jawab atas perbaiki kesalahannya. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, tapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Biasanya ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid saya untuk mencari sendiri solusi yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang telah dilakukan. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk mempelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam budaya positif adalah kerjasama yang baik semua warga sekolah dan sarana sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diberlakukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran dan yang menyenangkan.
Terima kasih apa yang saya presentasikan. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.